Assalamualaikum, welcome to my channel. Oke semuanya, halo guys, kembali lagi di channel saya ya. Guntur Laksana lah ya, pastinya lah ya. Baca. Ya maaf guys, karena ada apa? Ada yang komentar kemarin di video saya sebelumnya saya minta maaf lah ya guys ya, karena selama hampir 5 bulan ini saya vakum. Sebenarnya nggak mau sih, cuman karena ada faktor lah ya, nggak usah dijelasin lah. Nah intinya mulai sekarang nih mau bangun lagi lah, bangkit. Intinya itu mau jelasin lagi, kita sharing ilmu tentang perkapalan, ilmu tentang di atas kapal, karena setiap kapal itu beda cerita ya guys ya. Dan kenapa saya sekarang nggak pakai Mas Bro? Kemarin ada yang komen, Bang, kalau bisa Mas Bro-nya dikurangin. Nah, ya udah, kalau gitu saya inisiatif, saya ganti guys. Oke, ini udah saya ganti ya. Dan di sini saya akan jelasin yang berkomentar kemarin ya. Yang berkomentar kemarin ini. Dengan Mas Radia Perdana ya, saya jawab ya. Izin tanya Bang, saya pemula, bagaimana kalau kapal di atas dok? Apakah logbook tetap diisi sesuai pekerjaan kita yang dilakukan? Oke, makasih banget ya Mas Radia Perdana, pertanyaan yang sangat bagus dan masukan yang sangat bijak. Oke, saya jawab ya. Ini dari pengalaman saya Mas ya. Kalau dari pengalaman saya, jujur saya semenjak di kapal-kapal selama berlayar itu saya belum pernah ngerasain dok Mas. Cuman kalau pas waktu perbaikan bulanan, nah itu saya udah pernah hampir 1 bulan itu saya ngerjain kapal, maksudnya memperbaiki kapal. Kalau di atas dok ya Mas ya, kemarin saya tanya sama kawan-kawan saya. Yang pertama saya tanya sama masinis 2, dia kerja di kapal takbut, dan saya bertanya dan dia juga jawab diisi sesuai jam kerjanya dia, sesuai yang ada di panduan logbook tersebut ya Mas ya. Dan yang kedua saya bertanya sama KKM, juga kapal takbut. Nah yang di sini ada yang diisi sama yang ada yang enggak. Nah, tapi kalau yang diisi ya sama, jawabannya kayak masinis 2 tadi, sesuai jadwal yang ada di logbook tersebut ya Mas ya. Hanya jadwal itu yang ada di isi-isi itu apa aja yang diisi ya. Misalnya runningnya berapa jam, kan ada kan di situ kan. Karena di situ kita udah tahu berapanya kan, yang running berapa jam gitu kan, mesinnya udah tahu kan.
Dan yang kedua dia jawab tidak mas, ada yang jawab tidak, dan jawab tidak itu not di garis bawah mas, dan catatan dia itu mencatat sendiri mas, dia itu mencatat di sobekan kertas. Nah dia catat pas waktu dia docking, ya itu kayak penggantinya lah mas, penggantinya logbook, cuman logbooknya ini nggak diisi. Nah setelah perbaikan dock selesai diisi lagi seperti semula lagi mas. Dan yang ketiga saya tanya sama kapten mas, saya tanya kapten, dia jawab diisi. Nah di sini dia bilang diisi sesuai jadwal dan diisi sesuai yang ada di logbook tersebut mas. Bagiannya apa aja kan disitu kan udah ada kan. Nih saya ambilin logbook saya mas, di kapal saya. Nah oke, harian kapal untuk mesin, nama kapal Tugboat Rotax 1600 ya mas ya. Tapi saya di Grand Bassnya mas, Grand Bass Flolip 200 ya. Dan di sini udah saya jelasin, di sini ada apa aja kan, udah ada di video saya yang part 1 ya mas ya. Situ udah saya jelasin kan tentang berapa jam running mesin, habis itu keterangannya harus ada kan. Setiap kapal beda ini ya mas ya, beda cerita ya mas. Cerita itu kalau di kapal saya kan, kalau di kapal saya kan kerja selama 12 jam running ya mas ya, 12 jam running, 12 jam running. Nah otomatis 12 jam kerja, oper 12 jam kerja. Nah dan di situ kan pasti ada tentang pemakaian ini ya mas ya, tentang pemakaian oli ya. Nah, kalau olinya di kapal-kapal lain saya ini mas, saya lupa itu mas. Saya dulu pernah juga isi logbook di kapal Tugboat, di kapal kargo juga pernah. Dan di sini di kapal Flolip ya, Grand Bass itu memiliki AE ya mas, ya mas ya, AE 3 gensetnya ini. Yang pertama runningnya itu selama 300 jam. Nah yang kedua selama 200 jam atau 250 ya mas ya. Dan yang ketiga sama 300 jam mas. Nah selama 300 jam kita pergantian oli, kita sambil membersihkan semuanya, mesin-mesin kita cuci dan dicek-cek apa aja yang merupakan kendala kan, biar kalau mesin udah running, udah start, udah nyala, biar oke, mantap ya mas ya. Dan mungkin segitu aja ya mas ya, penjelasan dari saya. Kalau mau tanya-tanya tentang soal kapal atau tentang perawatan kapal, kita saling sharing mas, kita saling sharing. Kita jangan jangan gimana ya, pokoknya intinya tuh jangan pelit lah. Nah jangan pelit ilmu gitu loh. Memang saya juga masih belajar sebenarnya mas. Saya sebenarnya kalau nggak tahu, saya juga tanya sama kawan-kawan saya sharing-sharing tentang ini itu. Makanya kan bisa tahu kan, dari hal yang tidak tahu menjadi tahu gitu mas. Dan kalau ada pertanyaan lagi silakan di kolom komentar, dan pertanyaannya yang baik, contoh yang Mas Radia tadi ya. Nah itu bagus mas, mantap. Kenapa saya nggak langsung balas di masnya? Karena saya nggak bisa menentuin langsung mas. Soalnya saya kan jujur, saya belum pernah ngerasain kapal docking. Nah
Dan bahkan saya dulu bukan docking itu namanya, cuman perbaikan bulanan ya selama hampir 1 bulan saya itu, tentang overhaul mesin kargo punyanya PT GTS Gemasena Tekad Sakti, kapalnya Arwana mas. Saya kadet di sana dulu. Nah, dan di situ saya mulai belajar mas. Kalau tidak tahu kita tanya sama atasan kita kan pasti perwira ya. Nah, kita tanya, kita sharing, kalau di kapal tuh jangan cuma diem mas. Sedikit curhat ya mas ya. Kalau di kapal itu harus sering-sering sharing. Meskipun kita mengawali dengan orang-orang baru, itu keluarga kita semua mas di atas kapal itu. Kita saling support, saling mendukung. Nah, pastilah kawan-kawan akan mendukung juga mas. Bahkan perwira pun juga akan sopan sama bawahannya. Kalau bawahannya pun juga sopan sama atasannya mas. Terus tahu saya ya, karena saya dari dulu ikutin apa yang atasan mau ya saya lakuin itu loh mas. Makanya saya bisa tahu, saya bisa sharing-sharing, saya bisa bercerita, karena semua itu berawal dari yang nggak tahu menjadi tahu. Nah, itu mas, kuncinya aja itu mas. Kita bekerja yang sungguh-sungguh. Pokoknya kita di atas kapal tuh ngikut aja lah mas. Tapi ya kalau disuruh yang aneh-aneh nggak usah. Itu paling cuman guyonan sesaat aja kan. Kita ambil yang baik-baiknya aja mas. Ini mas. Dan saya bercerita sedikit ya mas ya. Saya sebenarnya nggak mau vakum waktu itu mas. Cuman karena faktor ya adalah faktornya nggak usah saya sebutin, nggak usah saya jelasin. Nah ini faktor kepribadian saya sendiri ya. Terus kemarin itu ada yang komen yang mas Paramida Dana itulah yang tadi itu yang tanya. Makanya saya jawab. Terus saya sharing-sharing, ya tanya-tanya, saya bisa jawab akhirnya mas. Ya kalau mau tanya, mau sharing, bahkan mau mengenal saya, maksudnya mengenal saya itu ya berkawan dengan saya, bisa langsung DM di Instagram saya mas. Karena sharing itu menambah ilmu pengetahuan kita ya mas ya. Oke mas, makasih mas, thank you atas pertanyaan ya mas ya. Pertanyaannya sangat bagus itu mas, biar semua orang yang kadet baru mau naik biar dia pada tahu mas. Mantap kalau gitu mas. Oke mas, untuk semuanya ya guys ya, saya minta maaf atas vakum saya selama hampir 5 bulan ini. Dan insya Allah saya akan sering-sering upload video lagi seperti dulu ya. Dan kita saling support, kita saling membantu, kita saling bahu-membahu. Kalau orang Jawa bilang saling gotong royong, nah, gitu. Dan jangan lupa ya guys, oke, untuk subscribe, like, sama komen, oke. Pokoknya tunggu video-video terbaru dari saya tentang kapal. Kalau saya kan di kapal Keren Bass. Nah, saya akan memberitahu tentang pengetahuan di kapal Keren Bass, biar suatu saat ada yang naik di kapal Keren Bass, biar bisa pada tahu setidaknya lah. Oke, makasih untuk semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.